Halo guys, Hot One News di sini. Apa kabar teman-teman semua? Aku berharap teman-teman dalam keadaan sehat dan berbahagia bersama keluarga tentunya di rumah. Ya, video kali ini kita akan membahas berita yang sangat menarik soal polemik perkembangan kasus Ponpes Al Zaitun, di mana sekarang lagi ramai diperbincangkan oleh warganet. Ada seorang pengusaha dan juga merupakan seorang YouTuber yang bernama Pablo Benua memasang badan untuk memberikan pembelaan terhadap Ponpes Al Zaitun dan juga si Panji Gumilang, guys. Pablo Benua merasa ada banyak kesalahan informasi yang beredar di media sosial berkaitan dengan Ponpes Al Zaitun dan Panji Gumilang. Pablo menyebut apa yang terjadi di sosial media itu tidak organik. Banyak tuduhan yang sangat tidak sinkron. Ia menilai Ponpes Al Zaitun dan Panji Gumilang itu merupakan penerapan dari sikap toleransi. Ya, kalau disimak dari sebuah berita yang kita bahas berikut ini, ya memang benar jika ada sikap toleransi di negara Indonesia ini. Namun di sini yang menjadi pembahasan sebenarnya kan dugaan tindakan penistaan agama dan juga dugaan adanya tindak pidana pencucian uang, ya guys ya. Dari sini saja sudah tidak menyambung ya apa yang dibela dan apa kasusnya ini sebenarnya, dan apa kasus yang lagi dijalani oleh si Panji Gumilang ini, ya guys ya. Mari kita simak sebuah video berikut ini agar kita semua tak penasaran informasinya. Cekidot. Panji Gumilang itu adalah imam saya pada saat itu ya. Sebelum saya keluar dari tahun 2000 sampai 2021 ya. Jadi dari orang dalam itu juga sebentar. Izin saya bicara dulu. Jadi dari orang dalam itu juga memberikan infak. Saya ini 21 tahun di sana, beda dengan tamu-tamu yang datang hanya baru 1 hari atau 2 hari. Itu kan dugaan. Tapi selama saya datang ke sana, saya melihat di sana tidak ada yang seperti itu, tidak ada yang sama seperti yang Mbak Leni Siregar sampaikan. Saya cuma ingin katakan begini, itu kan cerita-cerita yang mungkin pengalaman Mbak Leni, yang mana itu berbeda dengan kami yang ada di sini, kan begitu. Iya. Nah, saya karena cuma tamu. justru yang jadi pertanyaan begini, Mbak Leni pada saat itu kan zamannya berbeda dengan saya, betul ya? Ya begitu kan, zamannya kan berbeda nih dengan saya yang ada di sana pada saat sekarang. Pertanyaan saya adalah kenapa pada saat Mbak Leni udah keluar tidak ada gitu. Jangan-jangan ini kecurigaan saya ya. Jangan-jangan memang pada saat itu terjadi filterisasi menurut saya, orang-orang yang yang melihat itu sudah terfilter semua atau bagaimana, kita kan nggak tahu. Mungkin inisiasinya datang dari orang-orang yang terfilter ini, kan kita nggak tahu juga gitu. Kalau kita bicara membela, apa sih kemampuan seorang Pablo untuk membela sosok daripada Panji Gumilang yang dia jauh lebih senior gitu kan dari kita. Usia dia sama usia negeri ini hampir-hampir serupa tuh, kelahiran tahun 46. Jadi kalau saya melihat bahwa yang harus dibela dari apa yang disampaikan oleh Panji Gumilang adalah pemikirannya gitu. Pemikiran-pemikiran dari Panji Gumilang tentang toleransi dan perdamaian, saya kira itu perlu untuk kita jaga dan kita lindungi. Karena di dalam Indonesia ini kita tahu bahwa hak asasi manusia itu harus dilindungi karena sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan begitu. Nah, pemikiran itu adalah bagian daripada hak asasi manusia. Jadi karena itu saya kira apa yang disampaikan oleh Panji Gumilang dari segi pemikirannya, termasuk dengan konsep dia mendirikan Al Zaitun ini, ya perlu dijaga gitu. Jadi saya kemarin itu memutuskan untuk mencetuskan pembelaan saya terhadap Panji Gumilang dan Al Zaitunnya. Tapi untuk Panji Gumilang yang saya jaga dan saya bela adalah pemikiran. Ya, itu tadi ya guys videonya. Setelah kita simak, itu tadi alasan kenapa Pablo Benua ini membela si Panji Gumilang. Itu alasannya sudah disampaikan, dan tadi juga kita menampilkan beberapa adu argumen antara si Pablo ini dengan alumni, pengurus dan wali santri yang sudah pernah ada di dalam Ponpes Al Zaitun. Dari sini kita bisa sama-sama menyimpulkan bahwasanya sebenarnya si Pablo ini entah apa tujuannya ya memberikan statement yang kontroversial seperti itu. Sebenarnya kalau kita lihat dari perkembangan kasus Ponpes Al Zaitun, yang jadi masalah di sini adalah yang digugat
atau yang dipertanyakan masyarakat pada umumnya adalah dugaan tindak pidana penistaan agama, ya kan. Banyak sekali yang beredar bahwasanya melakukan sholat secara bercampur antara pria dan wanita, ini yang sudah jelas dilarang di dalam syariat-syariat agama Islam, ya guys ya. Namun yang menjadi menarik di sini, Pablo dengan lantangnya itu menyebutkan sebuah sikap toleransi, ya. Mungkin benar kalau toleransi itu diterapkan, namun tetap harus ada koridor-koridor atau batasan, karena ini terkait dengan masalah agama, ya guys. Dan juga indikasi dugaan pencucian uang yang terjadi di Ponpes Al Zaitun, ya guys ya. Di sini saya juga akan membacakan sebuah artikel yang memberitakan tentang pembelaan si Pablo Benua. Ini ditulis oleh thisway.id dengan judul yang sebagai berikut, guys. Pablo Benua tegaskan Ponpes Al Zaitun milik Panji Gumilang bukan sumber radikal. Saya berani pastikan. Dilansir dari thisway.id, pengusaha yang juga merupakan YouTuber Pablo Benua memasang badan untuk memberikan pembelaan terhadap Ponpes Al Zaitun dan juga Panji Gumilang. Pablo Benua merasa ada banyak kesalahan informasi yang beredar di media sosial berkaitan dengan Ponpes Al Zaitun dan Panji Gumilang. Bahkan menurutnya kesalahan informasi yang tersebar di medsos sudah sangat masif, terstruktur, tetapi tak dirancang secara sistematis. Ini bahasanya sangat-sangat jelimet, rumit, ya. Pria berusia 32 tahun itu menyampaikan hal tersebut saat menghadiri acara peringatan 1 Syuro 1445 Hijriah di Ponpes Al Zaitun Indramayu. Saya tekankan, saya pasang badan untuk Syekh Panji Gumilang dan Al Zaitun, terang Pablo Benua. Saya berani pastikan apa yang terjadi di sosial media itu tidak organik. Bagaimana ceritanya radikalisme kita gabungkan dengan namanya toleransi, lanjutnya. Lebih lanjut, Pablo Benua bisa memastikan apabila Ponpes Al Zaitun menjadi biang radikalisme, maka sudah ada banyak tokoh lintas agama yang hidupnya tak akan selamat saat pulang setelah menghadiri acara peringatan 1 Syuro 1445 Hijriah itu. Jadi ini ada lagi satu kontroversi yang muncul dari Ponpes Al Zaitun. Ya, teman-teman bisa ikut berpartisipasi mengenai berita ini, dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.